tapi dia ada fitur lain untuk konser berbentuk virtual. Nah, satu sisi lagi, memang ada kendala di sini kondisinya di Indonesia selain bandwidth yang memang satu sisi 5G belum turun kondisinya. Satu sisi lagi juga mungkin kita harus soft di Indonesia karena memang untuk metaverse ini memang terutama yang baseline konten 3D ini memang kita perlu adaptasi karena sementara ini hardware-nya masih berbentuk besar. Akan tetapi nanti di bulan Maret akan ada launch dari Oculus untuk kacamata VR yang kacamatanya tuh bentuknya seperti layaknya kacamata kita, cuma di insert program yang support ke VR, IR dan MixR. Jadi satu sisi memang mereka sedang mengembangkan itu. Nah, kalau dari brand yang besar yang aktif mengembangkan metaverse ini, memang provider besar itu cuma dua, Pak, kondisinya, yaitu Facebook dan YouTube kondisinya. YouTube itu baseline on liputan. Contoh kecil memang map kondisinya yang jadi target mereka saat ini. Jadi satu sisi bagaimana caranya map itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam kebutuhan baik masyarakat, pemerintahan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, kalau Facebook sendiri eranya tuh era mungkin lebih ke animasi. Oleh karena itu mereka concern sementara ini di pembuatan avatar untuk bentuk metaverse. Nah, jadi memang satu sisi metaverse ini menjadi satu inovasi yang mau tidak mau semua negara itu harus mengikuti kondisinya. Karena memang selain memang secara program dan konten dikembangkan, monetize juga dikembangkan juga oleh perusahaan-perusahaan monetize yang berskala nasional agar payung hukum antara satu negara dan negara lainnya itu memang ada rule of the game-nya gitu. Itu semua lagi digarap di di para developer di grup Facebook dan di grup Google. Begitu Bapak, mungkin sementara yang saya bisa sampaikan untuk highlight awal kondisinya mau seperti apa? Kalau kata Pak Arief, bentuknya bagaimana sih makhluk ini? Nah, jadi mungkin secara rangkuman sudah bisa tergambarkan di video highlight barusan. Nah, untuk urusan infrastruktur, kesiapan negara Indonesia akan hal itu, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa diadaptasi dari metaverse untuk pelayanan masyarakat. Mungkin nanti dari Mas Willy bisa menyampaikan ya kondisinya. Bisa menyampaikan. Mohon izin dan waktunya juga untuk Mas Willy bisa menyampaikan materinya. Silakan. Ada di situ. Ya. Di mana? Ada di situ. Yang invest. Yang mana? Ada di situ. Ada di Mas itu. Oh, belum di copy tadi dari handphone? Belum, udah di copy belum? Oh, udah copy. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Kadis. Nama saya Willy Prasetyo, Pak. Dan salam kenal buat Bapak Ibu juga peserta diskusi hari ini. Jadi memang kami memiliki expert masing-masing, Pak. Jadi kalau Mas Cahyo lebih kepada liputannya, nah kami ini tim penjahitnya, Pak, istilahnya, Pak. Seperti itu. Penjahitnya dalam arti kami ada software house-nya juga dan kami support di sisi infrastrukturnya. Seperti itu, Pak. Dan mungkin dari metaverse ini sendiri secara infrastrukturnya seperti apa? Kami di sini juga bawa, saya tidak sendiri, Pak. Di sini kami ada Mas Ikhwan dan Pak Eri dan ada lagi Mas Irfan. Ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Irfan kira-kira apa aja sih gambaran infrastruktur yang untuk mengimplementasikan atau membuat semacam metaverse seperti itu, Pak. Baik, mungkin kita bisa sambil menunggu sebentar. Kami sedang copy dulu, Pak, matinya. Kenapa? Oh iya.
Langsung ke infra ya. Ke bawah, Mas. Ke bawah, ke bawah. Terus. Sampai mana, Mas? Masih terus? Ini, ya. Oke. Baik, Pak Kadis mohon izin Pak, dilanjutkan oleh tim saya dengan Mas Irfan untuk apa aja sih yang dibutuhkan secara gambaran infrastruktur untuk membuat sebuah metaverse. Silakan Mas Irfan, waktunya Mas. Jadi untuk infrastrukturnya sendiri, bisa dilanjut dulu ke next slide. Nah, di Metaverse sendiri kan kita akan ada data yang dikirim dan diterima oleh device masing-masing. Bisa di next saja. Nah, di sini tuh terjadi permasalahan karena di Indonesia itu koneksinya masih belum terlalu mumpuni untuk menunjang secara real time gitu ya. Bisa di next lagi, Mas. Nah, di sini tuh ada kompleksitasnya tersendiri. Kalau misalnya kita mau memperbagus gambarnya, otomatis kan nanti ukuran filenya itu makin besar juga. Tapi sedangkan kalau kita mau kalau misalnya mau kualitasnya bertambah, ukuran bertambah. Kalau misalnya kita mau nurunin ukuran, maka kualitas juga akan berkurang. Nah, jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, nanti kalau misalnya arsitektur yang kebayang dari kita, mungkin untuk pertama kali implementasi kita nggak akan langsung real time secara langsung gitu, Pak. Misalnya ini ada kamera langsung real time terus, tapi mungkin nanti kita akses beberapa tergantung dari pihak adminnya, mau di capture berapa hari sekali atau mau per pagi kah, atau per 2 jam sekali. Nanti dari kamera kita simpan ke media server, nanti dari media servernya kita bisa terhubung lewat internet ke end user. Seperti itu, Pak. Ini kalau untuk posisi live ya? Iya, betul. Live, bukan yang liputan yang sudah kita liput sebelumnya. Bisa, karena kita kalau untuk liputan kita masukkan media server dulu. Media server, Ya. oke. Jadi kita lihat di ujung kanan itu untuk kamera live feed. Ya. Jadi langsung masuk ke media server dulu, diolah kualitinya, kemudian size-nya juga di compacting, jadi biar untuk transmisi bisa lebih cepat. Jadi ini adalah mix antara yang recorded dan live itu bisa. Oke. Dari saya cukup gitu, Pak. Lanjutannya ini flow aplikasi, tampilan aplikasi. Ilustrasi. Boleh sekalian. Boleh. Ilustrasi dari siapa? Dari slide yang kemarin. Iya, maksudnya dari kita juga kan? Ya, betul. Oh iya, boleh dilanjut. Ya. Nah, di sini tuh kalau misalnya dari kamera 360 kekurangannya satu tuh kan ada titik nadir. Titik di mana si kameranya tuh kalau misalnya ini kamera 360 tapi bagian bawahnya itu kan tidak terlihat. Nah, untuk menutupi titik nadirnya tersebut, nanti kita akan menggunakan sebuah avatar. Avatar tersebut bisa dikustomisasi oleh user masing-masing usernya. Ini adalah tampilan kalau misalnya kita mau mengedit si avatar milik kita. Next. Avatarnya bisa disesuaikan ya dengan kepribadian kita sendiri ya. Betul. Nah, ini untuk misalnya dari pertama kan kita memilih dulu kota implementasinya. Nah, untuk pertama itu nanti kita memilih Bandung dulu. Next. Ini ilustrasi ya? Ya, betul. Sebelum nanti
karena kita kan nggak mungkin memetakan seluruh Bandung secara keseluruhan gitu Pak, untuk memperhemat si media server yang tadi juga, kita poin per titik-titik, mau di mana aja nih kita implementasikan si metaverse-nya. Nah, di sini kita tampilannya seperti Google Map, bisa milih satu tempat ada di mana aja. Ini misalnya kita mau milih Bandung Zoological Garden atau kebun binatang lah. Next. Kita bisa mau milih titik startnya mau di mana nih. Next. Nah, di sini kita bisa nge-start. Di sini kalau misalnya nanti kita secara tampilannya bisa digeser kiri kanan gitu, muter by phone kita. Dan untuk ke bawahnya karena tadi ada titik radio tersebut, bakal diisi oleh avatar yang telah kita kreasikan di awal tadi, Pak. Bisa di next. Nah, di dalam lokasinya kita bisa ngelihat nanti secara 360 tampilan si kebun binatang itu kayak gimana, dan bisa diupdate juga berdasarkan kamera yang sudah dipasang oleh tim kita di sana, Pak. Next. Nah, untuk peralatannya sendiri ada software yang nanti akan kita kembangkan, ada headset VR-nya juga, headset VR-nya tuh yang Oculus itu, atau bisa pakai versi murahnya tuh Google Cardbox. Controllernya sendiri untuk mengontrol kita supaya bisa, kalau misalnya untuk diving langsung menggunakan tangan kan agak susah Pak. Jadi nanti supaya untuk mempermudah kita ngekontrol si avatar kitanya mau ke depan ke belakang kiri kanan, nanti kita akan menggunakan tambahan controller. Ready next Pak. Dari ada metaverse tersebut kita akan menghasilkan sebuah impact yang baru. Semoga aja ada opportunity yang lahir dari teknologi tersebut. Dari sini itu ada kreator video bisa menambahkan, dia membuat konten-konten sendiri, bisa menceritakan cerita tentang objek-objek yang ini secara lebih jelas, dan atau mungkin kita bisa melihat sudut yang lebih baik gitu Mas. Kalau misalnya kita yang ngelihat seakan-akan ini lokasi biasa, bisa jadi lebih cantik kalau dengan metaverse. Dan kita bisa mengekspos produk lokal yang ada di Bandung ini secara global dengan lebih mudah. Lanjut. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Selanjutnya ada diskusi. Saya kembalikan lagi ke Mas Willy untuk proses diskusinya. Baik, terima kasih Mas Irfan. Dari kami seperti itu Pak Kadis penyampaiannya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan secara infrastruktur apa saja yang diperlukan, dan yang kedua adalah secara ilustrasi. Jadi kemungkinan bisa berbentuk live ya Pak Eri ya, bisa bentuk live, juga bisa mix live dengan yang sudah direcord seperti itu. Dan informasi-informasi apa saja yang bisa ditampilkan di dalam metaverse itu sendiri, kami bisa bilang semua bisa kita tampilkan, tergantung dari apa aja informasi yang dibutuhkan. Seperti itu mungkin Pak Kadis, Pak Kabit. Dari kami. Terima kasih Pak Willy, Pak Cahyo atas presentasinya. Mungkin kita lempar saja ke audiens, ke peserta. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Pak Kadis. Mungkin ada pertanyaan Pak Kadis. Sedikit aja Pak, dengan infrastruktur yang ada di Kota Bandung, termasuk infrastruktur yang ada di Diskominfo, apakah kita bisa menerapkan konsep metaverse dari yang tadi dijelaskan? Itu aja, silakan. Oh, enggak Pak Willy. Pak Eri mungkin bisa bantu jawab Pak. Dibantu oleh Pak Eri ya, Pak Kadis. Terima kasih atas kesempatannya. Melihat kemampuan Kota Bandung sebetulnya ya Bapak bilang tadi sudah menjadi acuan ya Pak bagi daerah lain. Menurut saya cukup. Jadi terutama untuk saat ini banyak sekali
objek-objek wisata di Jawa Barat, terutama Bandung, Bapak, yang bisa diekspos melalui metaverse ini. Jadi sebelum orang datang ke lokasi, orang bisa lihat dulu, Pak, gitu ya. Jadi bisa istilahnya survei dulu, melihat fasilitasnya, kemudian keindahan-keindahan yang bisa ditawarkan di objek-objek wisata yang ada di Kota Bandung, gitu, Pak. Dan ini bisa saya yakin bisa dilakukan untuk di Bandung, gitu, Pak. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Mangga dari peserta yang lain mungkin ada pertanyaan dari Bu Ira, barangkali mau bertanya Bu Ira atau Pak Kabit? Pak, jadi kalau tadi kan memang katanya Kota Bandung sudah bisa lah ya. Nah, sebenarnya standarnya itu berapa sih sebenarnya infrastruktur standar yang harus dimiliki itu jadi sebuah aplikasi metaverse. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya tadi kita menggunakan Google Street View ya. Jadi selama ini kan kalau Google Street View itu cukup rendah lah Pak ininya requirement. Kita bisa buka di biasa dengan menggunakan kecepatan internet cepat juga kita masih bisa viewing gitu. Jadi kalau kita bisa menggunakan Google Street View ya artinya kita juga bisa menggunakan internet. Karena kan di sisi metaverse adalah penambahannya add-on-nya, misalkan informasi segala macam bisa kita tambahkan. Terus kalau di pemerintahan kan kalau tadi kan dari perusahaan ya, kalau dari sisi pemerintahan nih aplikasi metaverse yang biasanya digunakan oleh pemerintah itu biasanya modelnya seperti apa yang cocoknya buat pemerintahan? Karena mungkin beda. Kalau tadi kan Facebook kita sebut ya kalau komersil ya kan, kalau kan kita kan ke pelayanan yang cocoknya itu seperti apa? Salah satu yang bisa diberikan awalnya adalah pelayanan promosi daerah. Ya, karena kan salah satu link dari Diskominfo pasti dinas pariwisata ya Pak. Nah, di situ untuk awal bisa kita jadikan model untuk memperlihatkan kepada pariwisata secara virtual ya Pak. Ya betul. Jadi kenapa? Kita paling bikin yang buat itu di kondominium di mana? Cimenyan Pak. Jadi ya orang bisa lihat itu kondonya seperti apa. Mungkin ada Pak. Ada di yang di kopi. Ada, jadi ini produknya sebetulnya untuk properti. Jadi orang ketika mau beli atau kan kalau sekarang kan harus visit ya Pak jauh. Ini orang bisa langsung melihat dulu bentuknya dan areal sekitarnya seperti apa. Dan itu ya kalau digabungkan dengan objek wisata masuk banget gitu ya. Orang bisa ya istilahnya mau ke kebun binatang nggak usah bayar tiket dulu Pak. Mau lihat dulu ada binatang apa aja gitu. Jadi pada intinya memang Bapak saya tambahkan sedikit dari Bapak. Jadi posisinya virtual tour ini sementara ini memang segmentednya untuk sementara ini ke pendidikan dan ke wisata. Cuma ada posisi juga di Indonesia itu mulai ke pendapatan daerah dari pajak yang base-nya online. Jadi memang satu sisi Facebook juga ngembangin sementara ini baru ke profil karena mereka ngembanginnya ke avatar. Nah, akan tapi kalau Google dia ngembanginnya dari map dasar yaitu contoh kecil Google Maps, Street View dan lain-lain. Karena bentuk yang 3D itu subnya ke situ, subnya ke Google Map dan Street View. Nah, cuma kendalanya kan sekarang ada pembagian area apa antara area yang komersil, ada area pribadi dan area umum, publish-nya. Kalau yang area publish sebenarnya sudah dibuat sama Google walaupun memang secara tim memang belum terupdate, itu masih data yang tahun berapa gitu. Nah, dengan adanya metaverse ini ada gap sebenarnya supaya kita bisa include masuk ke dalam ke area dan ada pengalaman baru.
pengalaman baru bahwa ambience memasuki ke dalam tuh benar-benar terasa di kita dengan hardware yang dikembangkan juga yang berkacamatanya Oculus kondisinya. Jadi satu sisi sebenarnya ini menjadi satu visual preview yang sangat inovasi untuk orang bisa mensurvey sesuatu. Oleh karena itu bagian-bagian tertentu yang dibidik oleh tanda kutip bisnis mungkin sementara ini yang swasta mungkin perumahan, area perumahan untuk area properti mungkin bisa kondisinya. Terus area hotel, kalau untuk pemerintah mungkin area pariwisata dan semua komponen pariwisata. Kemarin sebenarnya ada sempat juga masuk ke Departemen Perhutanan Jawa Barat untuk wisata virtual naik gunung hiking, karena sekarang kan alam jadi tren ya Pak ya, jadi trend center bahwa kita back to nature gitu kondisinya. Jadi bagaimana caranya dengan adanya metaverse ini terfasilitasi orang-orang satu, mungkin yang secara usia kondisinya nggak bisa naik gunung, akan tetapi dia mau merasakan ambience gunung misalkan gitu. Jadi teknisnya kita buat satu video di situ yang kita bisa gunakan kacamata Oculus, anggota keluarga yang muda naik ke atas, kita sertakan operator dengan kamera 360 ke atas ataupun kamera VR ke atas, dan bisa komunikasi tektok antara base sama orang yang explore kondisinya untuk menikmati suasana. Kemarin itu baru loading sampai di situ Departemen Kehutanan Bandung, karena ada 7 tempat wisata di Jawa Barat yang harus diekspor habis-habisan yang belum terdeteksi secara map. Tetapi memang seperti kita ini harus mengembangkan, Bandung yang harus mengembangkan, pemerintah yang harus mengembangkan. Nah itu salah satu contoh Pak untuk perkembangan metaverse. Nah untuk link dia orangnya harus punya kacamata Oculus ya. Ya, betul. Harus beli. Berapa harganya masyarakat? Nah, sementara ini untuk yang murah cupbox sih sebenarnya masih ratusan ribu ya Pak ya, akan tapi ratusan ribu. Akan tetapi memang Oculus sekarang lagi mengembangkan yang tadi saya bilang bahwa kondisinya bagaimana caranya ini kacamata ini bisa diperjualbelikan secara murah, masif, akan tetapi memang imbas efeknya sangat besar kondisinya. Nah, untuk sementara ini handphone pun sebenarnya dengan cupbox itu kita bisa pasang nggak usah punya studio sebenarnya. Tetapi kan kadang-kadang yang namanya keindahan itu harus dinikmati dengan pure, dengan safe. Jadi mungkin sementara belum dipublish, mungkin kita akan buat spot-spot tertentu untuk menikmati itu. Gitu. Contohnya misalkan ada orang Jakarta ingin wisata virtual ke Bandung, di jalan tol kondisinya di Pasteur ini sebagai analogi aja Pak. Tetap sekarang kalau misalkan nih kita bikin aplikasi, udah bagus dengan biaya yang mahal. Ternyata masyarakatnya berat nih beli kacamata Oculusnya, gimana dipakainya? Iya betul. Jadi memang satu sisi memang sementara ini yang kita bisa sampaikan itu experience bahwa arah internet itu akan progresif menuju ke arah sana. Dulu juga mungkin Pak pengguna internet. Ada solusi sebelum ke arah mana? Betul. Gimana? Iya betul. Ya, jadi boleh saya sambung Pak. Kita untuk fase awalnya mungkin kita melalui webcast. Webcast artinya dia tidak perlu menggunakan kacamata. Seperti halnya kita main game aja gitu. Jadi dia bisa pilih avatarnya dan lain-lainnya. Nah itu dia bisa berjalan. Ini barunya udah bisa disini kan? Ini hotel. Ini udah tersiksa. Mas, tadi bisa gimana ya? Ini aja Mas, ini udah saya buka website-nya. Dari laptop saya minta di setting share ke Zoom.
penggunaan di area pariwisata mungkin nanti kegunaannya usernya. Jadi ini web base 3.0 dengan konten 3D. Mohon izin klik start. Ya. Nah, bentuknya aplikasinya sebenarnya seperti ini. Jadi kondisinya kita bisa melihat secara 360 sekeliling area posisinya. Selain konten untuk Google kebetulan kan memang untuk Google Street View itu cuma sampai depan area pariwisata biasanya untuk mapnya kondisinya. Nah dengan aplikasi web base ini yang metaverse ini kondisinya, ini bisa kita sampai masuk ke area-area tertentu di dalam area non publish atau komersial atau apapun itu kondisinya. Nah ini kita coba arahkan ke area depan. Ini pun sebenarnya ambience-nya lebih entertain karena contoh kecil kita bisa nikmatinya dengan musik juga dan ada tools chat juga di situ, ada tools share juga di situ kondisinya. Jadi sebenarnya ini kegunaannya untuk review, preview untuk kita mau mendatangi satu lokasi tertentu gitu kondisinya. Mungkin Mas di area I itu bisa diklik juga. Kalau ini kita nggak perlu kacamata ya, Pak? Ya, ini nggak perlu. Cuma tampilannya kan begini. Kalau tanpa kacamata. Start lagi, Mas. Oke. Yang balon-balon itu saja. Yang balon-balon, maafkan. Mas kursornya bisa ke kiri, bisa ke kanan itu bebas saja, Mas. Ke atas, ke bawah. Karena ini udah ada giroskopnya. Iya. Ya, contoh kecil dalam satu hotel misalkan. Itu yang balon-balon itu bawah. Nah, kita klik mau ke lobby. Nah, kita akan masuk ke lobby. Nah, ini kita bisa tempelkan informasi sesuatu tentang hotel ini. Misalkan mau harga, mau fasilitas room-nya apa saja, mau fasilitas entertainment-nya apa saja, kurang lebih begitu. Nah, terus satu sisi lagi, kita mau survei dulu deh. Misalkan mau ke area restorannya atau ke ballroom-nya, silakan Mas pilih saja, Mas. Resto boleh. Ya. Nah, di sini pun kita bisa tempelkan menunya, kondisinya. Bisa tempelkan di area sini bisa tempelkan menu yang ada di situ, harganya berapa, kondisinya. Ini sebenarnya sangat membantu dan suasana restorannya seperti apa juga kita bisa gambarkan di sini kondisinya. Nah, itu fase satunya Pak. Jadi tanpa alat bantu, ya, tanpa Oculus. Nah, itu kan ada area untuk menggunakan kacamata Oculus, kita bisa di situ. Mau full screen juga kita bisa, mau di-share di jaring sosial media juga bisa, mau diproyeksikan juga bisa gitu. Jadi memang satu sisi ini sebenarnya di metaverse ini konten mungkin ya. Jadi orang user tuh dimanjakan dengan konten Pak kondisinya. Untuk orang bisa lebih experience datang ke satu lokasi itu bisa seperti layaknya dia datang, experience-nya dia dapat gitu. Kalau dari saya yang bisa pantau perkembangan selama itu. Tidak ada kendala. Bisa Pak, bisa interaktif, bisa Pak, bisa. Contoh misalkan kita klik di front desk gitu, kita klik reception itu bisa. Itu langsung koneksi. Iya, bisa ngobrol. Ya. Kalau kita pakai avatar, ya kita bisa nanya langsung gitu. Iya. Jadi bisa ditambah. Iya, betul. Itu jadi sementara mungkin tahun-tahun sekarang lebih ke apalagi yang pemerintahan yang sifatnya public service gitu Pak, mungkin experience mungkin yang bisa di-share kondisinya. Ya bidangnya mungkin bisa pariwisata, bisa pajak pendapatan daerah juga mungkin bisa, karena online kondisinya. Terus museum mungkin kondisinya, mungkin lebih ke promo dan training. Kalau kota Bandung wisatanya paling betul, tapi kan Bandung jadi hub ya, jadi hub ya. Iya. 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 Saya berharap memang kota Bandung bisa benar-benar jadi hub untuk area Jawa Barat misalnya. Jadi portofolio. Karena memang ini terus bergerak Pak developer kondisinya. Jadi satu sisi saya pikir ini menjadi salah satu inovasi yang mungkin 5-10 tahun ke depan udah menjadi satu hal yang biasa. Infrastruktur yang seperti apa? Kita liputan. Iya. Iya, kita liput ulang Pak. Kita Kita servernya modelnya. Oh,
Monggo jawab dari tim itu. Mungkin sekedar info juga ya, Iya, dengan infrastruktur, dan buat saya melihat ini itu pasti. Dan kita apakah harus real 3D atau ada animasi atau ada pilihan apa dalam membuat avatar tuh bentuk-bentuknya apa aja sih gitu, seperti itu bisa disampaikan mungkin kalau ada. Iya. Karena saya lihat juga ini spesialisasinya memang di VR ya, VR dan itu kalau nggak salah. Jadi soalnya juga Masuk itu. jelas ya, makanya saya pakai. Iya. Saya juga kontrol supaya bisa tahu apakah teman-teman mendapatkan informasi gitu yang sama gitu ya, untuk kita yang ada di ruangan ini. Jadi mungkin apakah ada contoh-contoh yang pernah dilakukan, bentuknya mungkin tidak harus seperti ini ya, karena sangat berat, terus kita nggak tahu juga. Tapi dari Itu tadi yang pendapatan daerah tadi. Oh itu saya bayangin apa? Jadi pada intinya Kabupaten Bandung, ya Kabupaten Bandung sudah memulai. ada ya nanti mau Suara. habisnya seperti apa dengan jangka waktu yang juga mungkin bisa tidak harus semuanya di reboot seperti itu. Iya, iya. Jadi gini Pak, jadi tadi teman-teman dari ceritakan ya, kita aja mengisi Makbak itu udah aplikasi Pak, aplikasi web di Kota Bandung. Baik, itu betul-betul apalagi dengan aplikasi Betul. dari ini. Betul. Bisa dijelaskan. Pak Eri, mungkin Pak. Ya mungkin untuk berarti kan kendalanya adalah dari sisi source untuk server kayak gitu. Ya, Pak, ya. Jadi kalau saya melihatnya ini bisa jadi peluang kerjasama dengan swasta. Jadi penyedia servernya boleh dipisahkan kepada pihak swasta yang notabene mereka juga pasti dapat profit juga dengan bekerjasama dengan pemerintah. Dan dari sisi pemerintah juga invest banyak. Jadi kalau dari sisi swasta cukup menarik ini Pak. Ya, Jadi data-data sekarang hotel-hotel itu jadi iklan yang paling betul. Jadi bisa sebenarnya jadi kami. Tapi banyak Pak investor memang. saya yakin sih banyak. Iya. Endorse tapi dari pemerintah ya. Betul. Yang penting itu Pak. Iya, endorse dari pemerintah. Betul. Yang penting itu Pak. Iya. 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 Mungkin pengembang juga Pak masih bisa di. Iya, manisnya. Jadi untuk isu aja kebetulan lagi. Apa jadi investor? Ya, nanti kita diskusikan Pak. Ya. Kita coba diskusikan gitu. Dan channel ke arah situ kerjasama itu. Oh iya Pak, kita ada KPPU itu Pak. Oh, Ada kerja sama dengan badan usaha. boleh. Kalau menarik juga ya. Jadi swasta yang bikin ini datanya dari kita yang endorse-nya aja. Betul. Maka tadi Siap. Dari teman-teman ada pertanyaan mungkin? Mangga dari yang online. Ada Pak dari saya Pak. Dari Mangga, Pak. Mangga. Silakan Pak. Punten ada 3 pertanyaan. Pertama yang saya tanyakan adalah mengenai seperti apa roadmap atau tahapan implementasi metaverse di Pemkot Bandung. Jadi tahapan apa aja yang
harus dilalui gitu Pak. Misalnya tahun pertama infrastrukturnya atau apa gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Terus yang kedua, apakah sebelumnya pernah dari pihak pengembang, apakah pernah dilakukan riset user Pak? Karena sasaran user yang seperti apa yang sangat tertarik dengan Meta. Ini mungkin hubungannya nanti dengan konten yang akan disediakan dan juga sustain aplikasinya apa ya untuk kedepannya. Terus yang ketiga mungkin seberapa terbukanya Meta ini dengan sistem yang ada di pemerintahan Pak. Jadi supaya bisa dikolaborasikan gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pertanyaan Pak Mulyawan. Yang mau jawab siapa ya kira-kira, Pak Willy atau? Ya, mungkin kalau untuk tahapan Mas Cahyo ya. Oh, iya. Untuk tahapan Iya. untuk menjadi metaverse. Iya, jadi memang satu sisi juga kalau menurut saya di Indonesia tuh mungkin lebih ke penekanan sosialisasi Mas kondisinya. Ya contoh kecil memang negara Indonesia ini sementara ini yang untuk masif orang aplikasi aktif itu sosial media mungkin ya kondisinya. Jadi satu sisi itu yang mungkin bisa, yang penting pengalaman baru goes to metaverse itu bisa dirasakan karena memang satu sisi ini dari awal presentasi saya, jadi yang harus dicari itu pengalamannya. Memang kita juga masih menunggu bagaimana 5G itu bisa turun. Cuma dalam tahun ke depan mungkin itu akan turun tuh 5G. Ya oleh karena itu selaras dengan turunnya 5G, kondisinya kita menyiapkan segala sesuatunya agar service ke public service itu bisa deliver dengan pas waktunya gitu. Kalau dari saya sih begitu. Mungkin ada tambahan Mas Wil? Ya, mungkin tambahan dari saya terkait tahapan yang kita buat untuk menjadi suatu metaverse itu untuk tahap awal itu yang pasti liputan. Ya. Kita liputan titik-titik mana aja yang perlu kita metaverse-kan. Setelah kita liputan, kita bangun menjadi suatu gambar ataupun video. Setelah itu baru kita publish. Tahapannya sih seperti itu. Dan kalau ditanyakan terkait siapa saja atau pengguna metaverse ini yang berminat ya atau gimana? Yeah. Saya bisa menjawab yang menggunakan metaverse ini yang pakai handphone dan laptop. Yeah. Yang pakai handphone dan laptop pasti mereka tertarik dengan metaverse. Di semua kalangan ya Pak ya? Dari kalau kita bicara genre dari muda tua pun saya rasa mereka akan tertarik dengan metaverse. Ya. Seperti itu. Seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ya, baik Pak. Kalau ini Pak, seberapa terbukanya Meta ini dengan sistem yang ada mungkin Pak, kayak Gojek atau perbankan misalnya untuk transaksi gitu Pak, supaya bisa kolaboratif. Iya, jadi memang Facebook juga untuk sementara ini Facebook dan Google itu merangkul semua developer untuk ada payung hukum dan rule of the game gitu kondisinya. Jadi sementara ini mungkin monetize itu lagi hal awal yang akan dikembangkan oleh Facebook untuk bagaimana caranya aset digital kita itu memang satu sisi benar-benar dikuasai oleh kita kondisinya. Jadi itu nanti akan mengimbas kepada mungkin kondisinya akan mengimbas kepada developer digital lainnya gitu untuk aset-aset digitalnya tidak, karena itu blockchain itu desentralisasi data itu. Jadi mungkin di1 tahun ke depan saya rasa sih itu udah mulai berkembang itu untuk blockchain itu kondisinya. Gitu Mas kondisinya. Ya, baik Pak. Ya. Setuju Pak. Mangga dari yang lain mungkin ada pertanyaan dari Pak Ismail, mangga Pak Ismail. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis, rekan-rekan semua. Pertanyaan saya yang pertama adalah seurgensi apa terkait metaverse ini dalam penerapannya di government
itu khususnya ya pengelolaan informasi di government itu, karena pemahaman saya yang sudah saya beberapa kali riset, baru 2 pemerintah yang memang concern, yaitu Qatar sama China. Karena kalau Qatar mereka memang fokus pada penerapan industri pariwisatanya, mereka pengen menaikin lagi pariwisatanya, jadi mereka concern sama metaverse. Tapi di sisi lain negara-negara yang masuk G20 rata-rata semuanya agak-agak sinis terhadap metaverse ini. Amerika, Inggris dan sebagainya itu agak menolak gitu ya untuk terkait metaverse ini, karena pertama memang mungkin lebih fokus pada bisnis bukan pada government. Nah itu dari teman-teman ini gimana terkait itu. Jadi karena memang menurut saya juga pemahaman saya saat ini paling hanya sektor pariwisata ya untuk metaverse ini. Untuk sektor-sektor lain masih based on pelayanan dasar gitu ya seperti biasa, mungkin lebih ke fokus ke percepatan atau lebih fokus kepada integrasi, konektivitas dan sebagainya gitu. Karena tadi seperti disebutkan oleh Bapak-bapak tadi, metaverse ini soal experience. Jadi sebenarnya kan kalau di pelayanan yang lain kan sebenarnya experience-nya nggak terlalu dibutuhkan ini. Terus juga kemudian kan saya melihat beberapa metaverse yang sudah dikembangkan oleh beberapa instansi gitu, jadinya banyaknya lebih ke experience layanannya gitu, bukan pada fokus pada penyelesaian masalah layanan. Begitu mungkin kalau ada tanggapannya dari teman-teman materi. Jadi yang pertama adalah soal seberapa efektif dan seberapa efisiennya metaverse ini di government untuk sektor-sektor di luar pariwisata. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga tanggapannya terkait beberapa pemerintah negara-negara yang kita sebut maju gitu, yang tidak menerapkan itu, justru malah seperti Qatar dan China yang menerapkan, karena mereka memang fokus pada pariwisata. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Pak atas masukannya dan pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya seperti yang Mas Cahyo bilang tadi, ini adalah pengalaman baru di mana kalau misalkan kita mencari sebuah hotel atau tempat pariwisata, kita hanya dapat melihat luarnya saja dan mungkin informasinya juga terbatas dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah masuk ke dunia metaverse ini, jadi istilahnya bukan hanya kulitnya saja yang kita lihat, bahkan kita sampai ke dalam-dalamnya dapat gitu informasinya seperti itu. Jadi yang kami maksud pelayanan baru, pengalaman baru itu seperti itu. Jadi informasi yang saat ini hanya gambar dan lain-lain, bahkan Google pun sudah memberikan tampilan real, tapi itu tidak sampai ke dalam ya, Mas. Jadi hanya jalannya aja atau hanya tampilan luarnya aja seperti itu. Dan kalau itu tadi terkait experience ya. Terus kalau terkait dengan pemerintahan, saya rasa di sini yaitu tadi, jadi dari sisi pemerintahan memberikan nilai lebih kepada calon, kita bicara wisata ya, kepada calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Bandung. Jadi mereka mendapatkan informasinya itu tidak hanya sekedar kulitnya saja gitu, hanya luarnya saja, bahkan sampai dalam-dalamnya pun kita berikan gitu informasinya. Seperti itu. Ya, jadi saya tambahkan juga Mas, maaf. Jadi satu sisi. Jadi memang ini lagi areanya regenerasi dari mulai web on base 2.0 ke 3.0. Jadi memang itu butuh waktu sebenarnya. Butuh waktu untuk kita translate benar-benar. Kalau tadi memang China dan lain-lain itu pada intinya tidak cuma pariwisata sebenarnya yang bisa dijadikan area untuk metaverse ini, berbagai macam, karena monetize aja Facebook sudah mulai mengembangkan itu. Ya contoh kecil kan memang dengan website 3.0 itu sekat ruang dan waktu itu sebenarnya sudah terlampaui sebenarnya. Nah, tinggal kebutuhan aja untuk apanya. Memang sejauh ini kalau saya lihat presentasi secara dunia memang area pendidikan, area pariwisata, area
pendidikan terutama yang memang sekarang lagi dibidik benar-benar area pendidikan. Jadi satu sisi memang ini tidak yang umum, orang umum mungkin memandangnya cuma area pariwisata. Padahal di balik itu sebenarnya banyak yang direncanakan. Area sport juga itu udah mulai dibidik juga kondisinya untuk area metaverse ini. Jadi berbagai macam bidang sih Mas sebenarnya yang memang goes to metaverse ini, nggak cuma area pariwisata saja. Gitu kurang lebih. Ya. Kalau tadi kan contohnya kan mungkin dari yang komersil ya Pak. Iya. Iya. Kan jelas mereka komersil. Iya. Iya. Pemerintah ini seperti apa? Iya, jadi mungkin pemerintah betul. hanya layanan kan Layanan. ada. Betul. Betul. Biaya yang harus keluarkan besar. Ya mungkin kita bisa contoh kecil di metaverse ini sebenarnya ada gate sebenarnya untuk website sebelumnya yang sudah di-develop oleh pemerintah, contoh untuk informasi-informasi ke area metaverse ini. Jadi kita tinggal menempelkan website yang sudah ada kondisinya dengan metaverse sebenarnya Pak. Cuma bikin gate dan link saja. Nah nanti mungkin kan dari tiap tahun bisa terupdate itu untuk database dan lain-lain gitu Pak. Sekiranya foto-foto aja sekarang kita boleh pakai. Foto dan teks mungkin sekarang sudah bisa aplikasinya. Cuma bentuknya mungkin sementara ini gate. Cuma link aja, bentuknya link. Nah, ya semuanya main desentralisasi nanti sampai kita menunggu desentralisasi blockchain itu memang benar-benar sudah settle secara database gitu Pak Rizky. Kurang lebih sih gitu. Soalnya tadi tertarik tuh sama contoh yang Pajak itu. pajak itu. Iya. Ya. Betul. Betul. Kalau saya tidak bawa materi ya Pak. Tapi mungkin bisa saya susulkan Pak. Ya. Begitu Mas Pak. Ya. Terima kasih Pak Ismail mungkin atas pertanyaannya. Ada feedback lagi atau sudah cukup Pak? Izin Pak, mau tanya Pak. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Mungkin ini terkait sistem ya Pak. Apakah metaverse itu requirement untuk sistemnya atau servernya itu kan membutuhkan GPU ya untuk render world-nya. Apakah kebutuhan GPU itu menyesuaikan bentuk metaverse-nya atau menyesuaikan jumlah user atau dua-duanya? Begitu Pak. Pak Erik atau Kalau untuk GPU-nya sendiri di server nggak terlalu ini Pak, soalnya kan kalau server itu cuma untuk menghubung data aja. Yang dibutuhkan GPU itu nanti di perangkat end user-nya Pak. Oh iya. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan GPU nanti kalau di HP sendiri kan masing-masing udah ada GPU-nya. Entah itu MediaTek atau sebagainya, atau kalau misalnya di komputer ada NVIDIA, ada itu. Jadi bukan kebutuhan server, itu lebih kebutuhan end user Pak. Oh ya siap. Jadi jenisnya di end user masing-masing ya. Kalau di PC mungkin pakai GPU PC, di HP pakai GPU-nya Android atau iPhone. Ya, betul. Gitu ya. Jadi kalau dari servernya sendiri dia nggak ada proses render ya. Dia cuma semacam streaming datanya aja gitu ya. Betul. Oh jadi aplikasinya masih diinstal di endpoint-nya ya. Si aset-aset grafis dan lain-lainnya. Betul Pak. Oh ya siap. Terima kasih Pak. Baik Pak Dedi. Nggak ada pertanyaan lagi dari yang lain mungkin? Mungkin kalau dari sisi prioritas ya Pak Kadis mungkin dan teman-teman, mungkin prioritas memang masih di yang real itu masih diintegrasi dan lain sebagainya, mungkinnya di aplikasi. Tapi kan ini istilahnya teknologi baru gitu Pak. Jadi kita itu ke depan itu jangan sampai ketinggalan, mungkin yang lain belum masuk. Yang nanti jangan sampai yang lain sudah lari ke mana mulai ya. Mungkin seperti itu. Karena ke depannya kelihatannya akan ke web 3.0. Iya. Ibira. Terima kasih. Saya ingin mengencourage dari teman-teman Prakop ya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis mungkin silakan loh disampaikan. Nah, untuk narasumber kita bawa timnya dan ini lengkap banget. Terima kasih banyak sama Bapak. Kalau dari saya cenderung
lebih ke ini ya, pemilihan gitu. Apa sih Ya, yang mesti kita di antara opsi dari metaverse itu, ada berapa jenis kah, mana yang sebaiknya dipilih untuk pelayanan pemerintah gitu kan. Seperti yang kita tahu kalau di metaverse jagat ya bentuknya seperti itu ya, kayak animasi gitu. Kalau misalnya yang barusan itu kan bentuknya kayak liputan bagaimana kondisi asli gitu. Nah, kalau saya sih lebih mungkin mengeksplor ke situ, mungkin dari bapak-bapak yang sudah pernah menyalahi itu seperti apa baliknya pilihan-pilihannya. Kalau dia dalam waktu yang singkat ini kita akan mengintegrasikannya dengan suatu transaksi keuangan, misalnya seperti itu, apakah memungkinkan atau belum? Gitu, kalau misalnya kita bikin suatu metaverse tentang pelayanan pajak tadi kan, itu integrasinya dengan yang lain. Iya. Iya, kalau dari sisi kami tim developer sih untuk transaksi ya, transaksi kalau swasta no isu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan untuk pemerintahan saya juga kurang tahu kebijakannya seperti apa. Ada transaksi di dalam platform gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan kebijakannya boleh ya dari kami bisa langsung. Contoh misalkan PBB gitu kan, dia lihat ke dunia metaverse-nya, terus dia lihat tagihannya, NOP-nya, nomor objek pajaknya, terus tagihannya sekian, dia langsung transaksi di situ juga bisa aja kalau dari sisi kami. Cuman saya nggak tahu kalau kebijakan di pemerintah apakah bisa transaksi di dunia virtual itu. Kalau dari kami sih bisa. Bahkan yang versi terbaru ya Pak, di virtual itu udah ada uang koin apa Pak? Koin virtual. Iya. Koin virtual. Mata uang. Jadi di dunia virtual itu sudah punya mata uang. Dan itu yang nilai tukar. Bentuknya apa Pak? Mata uang ini. Bitcoin. Masih Pak. Tes. Bukan bangkrut. Nah, itu isu yang ada bangkrut Pak. Itu kalau kita sudah punya metaverse, kita juga sudah punya avatarnya, nah kita tinggal deposit di Bitcoin ini. Nah kita bisa explore tuh, visit kemana, beli apa gitu. Tapi kalau belum pakai mata uang itu masih bisa kan? Maksudnya Masih bisa. Karena terlalu jauh. Iya. Dan satu sisi terlalu berisiko juga Pak, karena memang satu sisi keamanannya masih keamanan belum ke situ. Jadi memang perusahaan-perusahaan monetize ini sekarang lagi di endorse benar-benar oleh Facebook untuk kayak gini kan, saya potong. Iya. Bisa kayak digambarin kalau tadi tentang si PBB tadi, modelnya kalau kita pakai metaverse ya. Seperti apa sih? Seperti apa? Baik. Gambarin aja. Ya, itu PR kita nanti kita bikin siap. Baik Pak. Karena kalau memang tadi tagline-nya kayak experience, kita harus ngalamin sih seperti apa sih pada saat kita jalan di sana, terus kita kayaknya Iya, betul. Kayak tadi kita kan masuk hotel, terus kita ngalamin kan, kalau kita jalan ke sana, kita pada saat kita masuk, kita ke lokasi liftnya di sebelah sini, terus lokasi untuk restonya di sebelah sini kan kita ngalamin. Ya itu harus kayak gitu, kayaknya kalau ngejelasin metaverse ya. Iya, baik. Kalau hanya Jadi sebenarnya diskusi hari ini juga kami ingin grab juga, artinya kira-kira apa sih yang diinginkan dari apa yang sudah kami paparkan sebenarnya sih itu karena Pak Kabit juga sudah menyampaikan coba deh yang pajak deh gitu. Nah itu PR buat kami besok mungkin di next pertemuan kita udah seperti itu. Kalau yang tadi disampaikan tentang pariwisata pernah disampaikan juga sama Pak Dr. Indra Nugroho di YouTube-nya waktu itu. Baik. Mereka lagi ngembangin dengan Pak Menteri pariwisata ya, Pak Yuno gitu.
gimana di Danau Toba, mereka menggambarkan Danau Toba, tapi belum sampai ke transaksi, baru sampai situ. Gimana orang-orang di luar itu pengen datang ke Danau Toba itu seperti apa, kayak gitu. Ini contohnya yang ini. Tapi kalau untuk ya itu tadi yang transaksi di pemerintahan, di public pelayanan publik kayaknya belum terlalu banyak kalau dari metaverse ya. Tapi kalau saya sih kebayangnya seperti yang di Jagat IKN itu, ya itu kan bisa ya. Kita datang kemana, terus di situ ada ruangan untuk karaoke misalnya, atau kita transaksi di sana, kita sing di situ. Nah itu kan udah ada transaksi, udah ada layanan dan seterusnya gitu, udah cukup kompleks kayak gitu. Coba kita buka Jagat. Ya gitu. Jadi apa namanya? Kayak tadi lah Pak, yang kita main catur tadi itu. Kalau kita datang duduk main catur. Lu temannya di mana gitu ya? Iya. Ya silakan dari rekan-rekan Telkom dan saya puskesmas misalnya lama-lama lagi kota yang ada benar banget. Ya. Itu Ya, ini silakan. Kalau dokter mah pinter berperiksa yang langsung. Atau diintegrasikan sama AI, Pak. Bisa diintegrasikan sama AI, Pak. Artificial intelligence, dokternya tapi bisa aja mungkin ke depannya itu Pak ada alat-alat sensor-sensor yang ditempel misalnya dokter jadi area Sensor juga canggih. area utama sekarang Pak untuk simulasi gimana? apalagi pakai metaverse ya telemedicine keren. Ya, itu konsul ya, konsultasi itu. Lagi bikin Pak di tingkat kemarin. Telemedicine tapi masih kalau telemedicine masih ini ya, call ya. Pakai konsultasi ya, Belum. Tapi dia sampai dapat obat. Iya. Dari konsultasi itu. Ya. Konsul aja. Tapi apalagi diintegrasikan sama Meta gitu ya, lebih keren lagi ya telemedicine. Lu beli buka baju. Oh siap. Oke, siap. Mangga dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kalau dari KUKM kayaknya cocok ya untuk yang pakai liputan tadi itu virtual, jadi kayak pameran gitu. Gerai-gerai gitu. Udah bisa bikin saya Indonesia tuh. Iya. Bisa bikin pameran, ya bisa dibikin acara. Paling terakhir kami bikin pameran otomotif. Ya, Pak, itu Pak sebenarnya itu yang tadi kita bilang tadi, inspirasi pemerintah bekerja sama dengan swasta yang mau bisa realisasi. Iya, di sini kita nyari ya Pak. Iya. Swasta yang mau kerja sama. Yang ngebiayainnya swasta ya. Iya, Iya. Iya. Ketemu siapa? Atau mungkin Bang Jabar berminat. Iya. Jabar. Pak, ada prototipe yang pernah Bapak bikin. Kita betul PBB ada, dari otomotif juga kita ada Pak. Nanti kita sampaikan di next pertemuan Pak. Mulai di Jakarta ini Bapak ini dari Bapak dari Jakarta. Kita semua Pak dari Jakarta. Cuman asalnya memang Bandung. Pak ini asalnya Bandung. Remote ya Pak ya? Kerjanya remote gitu. Iya Pak. Ada lagi pertanyaan Pak? Oh itu pertanyaan. Enggak Pak Willy dijawab.
Tinggal pakai mobile, dijadikan via. Betul. Ke aplikasi itu mah ya. Kalau di Sumedang juga udah ada kayak ininya ya, yang MPP-nya kan udah ada di Sumedang. Iya, soalnya kita itu ada kendala Pak di puskesmas itu antrinya dari subuh Pak. Oh, Wah, itu subuh udah gitu nggak boleh ditinggal mau ke kamar kecil udah diseles sama orang. Gitu bisa jadi. Maka ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu yang online mungkin. Baru tuh nggak semua citizennya suka pakai gadget. Masih banyak banget yang pengennya datang langsung. Gitu. Sementara kita mungkin ingin mengembangkan metaverse ini untuk kemudahan pelayanan. Iya. Nah, kalau kayak gitu tuh kira-kira ininya seperti apa strateginya biasanya? Kalau datang langsung paling kita sediakan semacam monitoring ya. Monitoring, jadi sebelum mereka bayar tiket lah, minimal sebelum mereka bayar tiket mereka bisa explore di monitor itu. Ketika mereka sudah merasa tertarik, mereka baru bisa masuk. Atau bahkan promosi bisa langsung belajar dulu, bisa langsung tiket di monitor itu. Dia bisa explore, dia bisa mulai dari pintu masuk, kanan, kiri, tempat tenan-tenan yang itu dia Bu yang saya bilang kalau kita ini kan beradaptasi punya ya ada perusahaan yang bikin Kita yang endorse. Iya. Sudah bisa, itu lebih enak. Orang kan malas tuh misalkan nih antri gitu ya. Di Alfamart kan sambil di apa sana siapin aja ini. Sudah banyak kan kalau di Alfamart tuh buat bayar TV, apa bayar telepon, bayar listrik itu bisa di include di situ aja. Saya sih kebayangnya di kantor kecamatan. Nah itu bisa. Nah, kelurahan ya. Contohkan satu wilayah yang memang menerapkan smart city. Tiap RT dikasih tablet ya. Tiap RT dikasih tablet. nggak perlu tablet Pak, jadi kita simpan di trotoar. Kayak kios gitu. Iklan, Ya. di situ kita siapin internet dari situ. Cuman kalau di trotoar rusak Pak, hilang. Nah itu hilang nggak ada data di rumah Rusak, siapa hilang. gitu. Di kelurahan enggak. Sebenarnya menggantikan trotoar yang itu tadi sebenarnya Pak. Jadi ketika dia sudah masuk ke dunia metaverse-nya Kominfo, ya tadi, jadi ketika dia jalan di jalan Braga gitu kan, Bapak udah bisa pasang itu di jalan itu di metaverse. Virtual. Kios virtual. Box di dapat Bapak, Ya. lebih baik kita create di sini metaverse ini. Kita tidak dari investornya dulu. Tadi susah Pak, aplikasi kita masih lambat, apalagi dia model begini. Ini kan kontennya kalau udah banyak berat Pak ya. Pasti Kalau big data. foto-foto dan lain-lain. Suara, multimedia kan. Keywordnya 5G sih Pak. 5G ya. Keywordnya 5G. Ya, berarti pemerintah itu harus, tapi bener Pak. Kemarin itu yang TV yang channel itu TV ditutup digital. karena biar cepet-cepet Iya, masuk 5G iya. Pak. Kayaknya ingin ngedorong metaverse. Dari rumah ya Pak. Iya. Iya. Mangga Bapak dan Ibu. Kemudian gambaran yang cocok Kalau tambahan dari saya sebenarnya kalau ditanya terkait isi soal metaverse dulu kan kita pun pakai HP lah. HP kan dulu masih pakai zaman Asia kita. Kalau kita nggak mulai nggak akan. Iya, ujung-ujungnya sekarang udah mulai smartphone gitu. Nah, metaverse pun sama gitu.
dari kita awal yang develop gitu, pasti kan ada banyak masih banyak perbaikan yang dari request kita perbaiki gitu. Masih banyak improvement lah. Nah, tapi harus dimulai dulu dari awal gitu. Setelah kita mulai baru improvementnya kita ada perkembangan Jadi di ekosistem itu ekosistem Bu, yang bisa dikembangkan sekarang. edukasinya dulu. Iya, di area metaverse. Ekosistemnya kita lagi kembangkan benar-benar supaya nanti user tuh benar-benar terbantu dengan dia. Mungkin kalau tahap awal menurut saya informasi publik yang ada di instansi. Jadi kita bikin kayak ini ya, kayak apa, dashboard. betul, jadi kita bikin maps gitu kota Bandung dan apa ya seperti saya bilang tadi, jadi dia bisa jalan. Sekarang komunitasnya Agenda itu ya, agenda kota Pak. Karena saya kita mau ke ini sama Ya, misalnya di apa di Creative Hub, ting gitu, klik ada apa aja di situ ya informasi. Iya, Italas. Pertama, mereka secara experience mereka sudah bisa merasakan. Terus kedua, kita untuk naik ke improve yang lain juga. mulai dari situ dulu. Mulai dari situ. Makan sebaran-baran tadi ya. Dia familiar dulu deh dengan Itu nggak perlu kena mata kan? enggak. Tidak menggunakan tambah. Iya. Di mati sakit kita serpok pada nangis Pak. Iya. Masaknya harus dia. Iya. Kalau memang ada yang tidak memerlukan alat, ketika pakai aja minimal pakai handphone aja udah pasti pada punya. Iya. Si proses dulu pelayanan negara sebelum public information yang ada di semua instansi yang ada di itu. Lalu kita bikin nasionalnya, platformnya, dan yang paling terpenting lagi adalah judulnya Pak. Kita bikin judul, maksudnya di komunitas saya orang saat ini judul apalagi judul itu bisa viral gitu kan, bisa pasti orang akan tertarik masuk ke sini. Kita bikin judul apa gitu yang ikonik. Ya ikonik. Gampang. Pak ini Pak Kabit katanya mau ada yang disampaikan Pak. Boleh ini Boleh. Pak Kabit kalau ya buat ini aja nambah wawasan itu kita Boleh, Pak. Menggan ya. Oh boleh Pak, boleh. Jadi yang Sumedang itu ini ya. Sumedang sebenarnya udah bikin. Nah ini seperti ini. Melambat gitu, nah itu kembali ke endpointnya berarti ya Infrastrukturnya karena abdi orang Sumedangnya ya. Ya kita lihat buat tambah wawasan. Baik. Barangkali mau. Sebetulnya Pak izin punten ya Pak Kabit. Saya juga sebetulnya sama Pak Kadis sedang mengembangkan Metaverse Pak. Oh baik. Ya, kan kemarin yang waktu hari Jumat itu sudah diperkenalkan sama Pak Wali itu di hotel apa itu namanya kemarin transaksi sudah diperkenalkan. Baik. Jadi kalau mau dikembangkan sebetulnya dari sana kata itu udah umum dari Pak Wali nanti baru ke layanan yang lain. Sebenarnya yang dikembangkan itu sudah dua Pak. Pertama yang Pak Wali, jadi kalau ada tamu yang mau Pak Wali itu pakai Metaverse saja. Baik. Kemudian yang kedua itu kayak Tokopedia ya, iklan Nasdaq.
Jadi nah ini yang Sumedang ini. Oh, ini full digital ya. Ya, ini 3D ya. Ini bukan gambar ya. Animasi. Ya, 3D Pak. Ya seperti tadi yang hotel itu. Enak mana 3D sama gambar langsung kayak tadi. Ya kalau menurut saya 3D itu bagian dari Metaverse Pak. Coba mungkin bapak-bapak ini yang lebih ini ya. Nah ini mungkin bisa jadi referensi juga. Cuma dia langsung ke webnya Pak. Baik Pak. Nah, masuk. Kita klik yang itu Pak. Juga. Siapa? Ini masuk ke webnya. Klik lagi dulu ya. Yang saya bilang dulu tadi ya. Loket coba. Daftar loket. Atau klik yang nanti. Nah, itu mau ke Bapenda misalkan. Nah, ini langsung nyambung dengan aplikasinya. Itu webnya apa namanya? Bapenda. Iya. Kurang lebih mirip Pak, cuma ini beda versi aja. Ya. Ini versi yang 3D-nya. Kalau kami versi yang Dari real. kota. Ya, real. Ya. Kalau ini 3D ya. Iya. Ya, animasi Pak. Sebetulnya ada waktu di Bandung Planning Gallery juga sudah ada sih Pak. Ini kan bagian dari Metaverse. Ya. Kalau mau ke Samsat ya, ini langsung masuk ke aplikasinya. Betul. Oh, belum di-share Pak. Bisa screen. Apa bisa? Kalau di Zoom nggak ada Neng. Iya Pak. Kalau gitu Karena Sumedang nih. Terbatas. Oh jangan di-share. Linknya aja Pak Kabit. Kenapa kami linknya kenapa kami di-share? Itu siapa? Itu di Zoom. Itu. Oh, Pak, linknya di-share kenapa? Kalau rapat bisa juga. Bisa. Saya boleh izin memperkenalkan Metaverse yang kita bangun. Boleh Pak, enggak Pak? Baca Pak, Metaverse Kota Bandung. Ini Pak. Share aja ini boleh, jangan share. Di mana? Sebentar, saya kasih ke Nurida ya. Oh, ini udah di-share sama Kang Wido ya? Ya. Sama Kang Wido ini kan di-share Di Sumedang ya? Zoom. Iya. Nah, itu Yang Metaverse Kota Bandung. Siap. cuma harus diinstal dulu ya. Ini saya tutup dulu Pak. Ya. Saya present. Saya kurangi ini. Oh, kurang ini. Tapi nggak kerasa udah. Iya. Seru Pak. Ya, itu. Iya. Iya, bisa submit ke YouTube kita. Sebetulnya waktu itu Pak Indro itu udah bikin tuh Pak Ya. Indro. Nah, itu Pak Indro itu yang versi 3D-nya seperti tadi. Pak Indro. Cuma belum ke avatarnya gitu kan. Kalau Metaverse kan biasanya identik dengan avatar ya.
Itu lama banget tuh, lumayan 24 jam. Tapi dulu tuh Pak Indro tuh pakai apa ya? Jadi ada aplikasinya. Kita tuh harus nyewa apa? Biasanya kan buat yang 360 kayak gitu, bikin kayak Iya, gitu kan kamera. Nah, yang mahal tuh di itu nih Pak. Betul. Yang lapaknya. Yang bikin aplikasi dasarnya. Udah masuk. Oh iya. Video online sih. Iya, bagus keren. Kapan ini? Dokter. Nah, ini baru ide-ide aja, Pak. Kemarin kan belum positif. Berapa segitu? Terus nanti dari yang orang emang harus datang gitu ya. Joker harus datang Bu. Iya kan pengennya langsung Iya. ya kalau Tapi kalau dalam metaverse kan jadi ada experience juga. kalau saya jadi kelebihan gitu. Buatnya langsung aja. Iya, aplikasinya. Jadi nggak perlu pakai boot. Iya, iya. Karena kalau di simpelnya virtual booth, ini hemat. Jadi nggak usah nyewa booth. Orang nggak khawatir. Itu kan jadi ya. Yang datang lebih datang. Sebenarnya kita udah online. Atau yang satu WhatsApp. Iya. WhatsApp. Nah itu yang terakhir. Iya. Ya itu yang metaverse balai kota. Udah? Belum bisa. Banyak. Ininya ya. Bisa kan? Bisa Pak? Satu aja ya. Yang Pawali mah ininya belum Berat ya? Nah, ini aja. Email aja. Email aja. Namanya dulu tidak apa-apa. Harganya berapa? Nah ini Pak yang sedang kita kembangkan. Nah, ya. Ini kayak bikin Tokopedia, toko tapi udah orang tuh lewat marketplace. Coba ke Ini yang Dekra Nasdaq Pak atau yang iya, Dekranasda kan barang-barang buat toko. yang sama Unpar ya? Unpar Nata. Udah transfer knowledge Pak di kita sudah mengembangkan.
Ini yang Maranatha Pak. Ya, kita kerjasama Pak dengan perguruan tinggi, dengan Maranatha. Baik, Pak. Ya. Nah, ini bisa langsung ke WA juga. Bisa langsung misalkan mau beli sepatunya bisa 3D dilihat. Bisa klik itu misalnya ke track. Nah, Kopi coba klik kopi. Nah, ada penjelasannya kan, kayak Tokopedia deskripsinya gitu. Nah, ini. Jadi kayak Tokopedia beli barangnya apa. Ini sudah ini kita kerjasama dengan Maranatha. Nggak bayar Pak, gratis. Iya. Kerjasama dikirim sama mahasiswa. Ini udah transfer knowledge ke kita, jadi kita sedang kembangkan. Ini bisa pakai VR juga. VR. Jadi kalau pakai VR itu kayak kita di dalam toko itu gitu. Ya kalau nggak pakai VR, nggak pakai alat, nggak pakai Oculus tuh ya kelihatannya seperti ini. Tapi kalau pakai Oculus, kayak kita tuh seperti Di lokasi. di lokasi. Belum di share screen. Nggak apa-apa. Ya, kalau ini yang dekranasda. Cuma kemarin tuh nggak ditampilin waktu di foto. Karena yang launching kan itu balai kota ya, bukan yang Iya, bukan yang ini. Kalau ini belum ada avatarnya. Kalau yang balai kota udah avatar. Jadi opsional. Nah kan mau beli jam nanti ada kayak deskripsinya tuh. Iya. Bisa ngobrol juga, nyambung ke WA, Iya. kemudian itu ada WA. ya kalau mau bayar juga tinggal bayar di mana, misalkan lewat bank apa. Oke. Kalau ini udah diserahkan ke kita, kemudian kita sedang kembangkan Pak, udah transfer knowledge gitu. Nah kalau mau sih sebetulnya kalau misalkan dari Bapak nanti mau apa, karena kan Metaverse itu layanan ya, layanan banyak banget. Iya. Kalau ini kan layanan dekranasdanya, jual barang atau apa. Kalau Bapak mau tadi mau layanan PBB yang lain, Pak Arief mau bikin layanan Diskominfo, Iya. itu banyak. Itu ada chat lagi kan, coba chat. Isi ada pertanyaan. Ada passion, ada apa ya? Oh ya. Jadi Saya kembangkan. gimana Pak Kabit? Gimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan lagi terakhir mungkin sebelum ditutup acaranya? Sudah azan ya Pak ya? Tutup aja? Oh mangga, siap. Mangga teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi terakhir mungkin sebelum ditutup acaranya Pak, teman Bapak dan Ibu? Nggak ada kayaknya. Gimana? Sudah tidak ada Pak Kabit? Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, para prakom, para seluruh staf dan dari Dinas Komunikasi dan pimpinan dari Dinas Komunikasi dan Informatika atas kesediaannya untuk mengikuti acara pada hari ini. Mungkin kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, khususnya buat Kota Bandung. Terima kasih. Pantun, oke. Nuhun, Pak.